気配が。各関節アンロック。はいはいはいはい。陰徳魔法解除。感度良好。ユニゾンレイドリゾードがまさかグレイトジビア？すごい。Oke guys, balik lagi sama channel Ginosis di pembahasan alur cerita Fairy Tail. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, para anggota aliansi Ghoul resmi berhasil mengalahkan seluruh anggota Ghoul kegelapan Oresian Says dan menghentikan Nirvana. Di saat yang bersamaan, pasukan keamanan Dewan Sihir mendatangi lokasi mereka berada untuk menangkap semua yang dianggap berbahaya termasuk Jelal. Wah, apakah Jelal benar-benar akan ditangkap? Dan bagaimana kelanjutan pertualangan Natsu dan kawan-kawan setelah ini? Kita akan lihat di pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 18 ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, langsung aja tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita menuju ke pembahasan yang udah kalian tunggu-tunggu. Terobos aja lah, kuy. Jelal ternyata bernama lengkap Jelal Fernandez, hendak dibawa oleh pasukan keamanan Dewan Sihir karena dianggap sebagai buronan berbahaya bagi dunia sihir. Meskipun yang lain mencoba membelanya karena keadaan Jelal sedang amnesia dan sudah membantu menghentikan Nirvana, itu sama sekali tidak akan meringankan hukuman yang akan diterima Jelal ke depannya. Jelal beranjak untuk masuk di bawah setelah meminta maaf kepada Wendy dan yang lainnya. Meskipun dipenuhi kebimbangan untuk melindungi Jelal atau tidak, tapi di saat itu berlangsung, Natsu langsung saja berlari ke arah Jelal untuk membebaskannya. 貴様どけなぜ相手は表現よ。あいつは仲間だ抑えなさい行けナスグレイ。お前はエルザから離れちゃいけねもうどうなっても知らないわよ。え捕らえろ公務執行妨害および逃亡放送だ Saat semuanya terancam akan dibawa ke penjara juga karena melawan Dewan Sihir, Erza segera saja dengan tegas menyuruh mereka untuk berhenti dan membiarkan Jelal dibawa oleh Dewan Sihir. Itu adalah hal paling bijak yang bisa dilakukan saat itu. Sesaat sebelum benar-benar pergi, Jelal berbalik sesaat untuk mengatakan dia telah mengingat sosok Erza karena warna rambutnya. Semua pun menjadi murung setelah penangkapan Hot Eyes dan Jelal, serta membiarkan Erza untuk menenangkan diri sendirian di suatu tempat. Di sana Erza mengingat saat dimana Jelal memberikan nama belakang Scarlet karena warna rambut merah tua milik Erza. Setelahnya Erza menangis terseduh-seduh. Keesokan paginya seluruh anggota aliansi Ghoul resmi ternyata selamat dan singgah sesaat di Guild Kid Caster setelah mencoba pakaian khas guild tersebut yang bergaya suku Nirvit. Tapi meski para gadisnya lainnya bersemangat mencoba pakaian, Erza yang masih terasa sedih tidak terlihat antusias. Setelahnya, para anggota aliansi resmi berkumpul di luar bersama Master Rob dan seluruh anggota guild yang menyampaikan rasa terima kasih pada Natsu dan yang lainnya. Langsung saja para laki-laki dari Blue Pegasus yang kebanyakan gaya menari di depan mereka dan diikuti oleh anggota guild lainnya. Tapi tarian mereka tidak disambut oleh Guild Cat Shelter yang hanya terdiam di sana seperti memikirkan sesuatu yang serius. Akhirnya setelah sekian lama terdiam, Robaul menyampaikan sesuatu yang mengagetkan mereka semua termasuk Wendy dan Carla. Selain meminta maaf karena kejadian Nirvana, Robaul menjelaskan bahwa dirinya bukanlah keturunan suku Nirvit, tapi dirinya benar-benar generasi suku Nirvit 400 tahun yang lalu menciptakan Nirvana. Kekuatan Nirvana untuk membalikan emosi negatif menjadi emosi positif di dunia ternyata malah berbalik pada peradaban kota Nirvana itu sendiri. Karena kekuatan Nirvana yang luar biasa menahan seluruh kegelapan hati manusia. Akhirnya penduduk Nirvana dipengaruhi kegelapan dan saling membunuh satu sama lain. Hanya Master Robaul yang bertahan hidup saat ini. Kejutan tidak berhenti di situ. Rupanya sosok Robaul yang sebenarnya sudah lama meninggal dan kini dia bergentayangan menjadi sosok hantu yang masih terikat dengan Nirvana karena dia yang menyegel Nirvana itu sendiri. Selama 400 tahun lamanya dia menunggu seseorang untuk dapat melenyapkan Nirvana. Satu persatu para anggota Cat Shelter selain Wendy dan Carla menghilang karena mereka hanyalah ilusi yang diciptakan Robaul sejak pertama kali Wendy dititipkan oleh sosok Jelal kepadanya. Melihat Wendy yang menangis kesepian, hantu Robaul menciptakan sebuah guild bernama Cat Shelter dan menciptakan ilusi anggota yang banyak demi menghibur sekaligus melindungi Wendy. Tak lama kemudian Robaul pun perlahan ikut menghilang setelah dia menitipkan Wendy
untuk dijaga Natsu dan yang lainnya. ウェンディとシャルルを頼みます。 Kesedihan Wendy tidak bisa diabaikan oleh Erza yang juga dalam masa kehilangan saat itu. Setelah mengatakan kata-kata penyemangat, Erza mengajak Wendy untuk bergabung ke dalam Good Fairy Tail. Beralih sejenak ke dalam guild kegelapan Grimoire Heart, di mana Ultir melaporkan kekalahan Ora-Ora pada Master Hades. Sang Master yang sepertinya tidak terlalu peduli itu menyuruh Ultir untuk fokus mencari kunci untuk membangkitkan Zeref. Ultir melaporkan hal lain bahwa dia merasa sesuatu yang lebih kuat akan segera muncul di antara mereka semua. Kembali kepada Natsu dan anggota Fairy Tail lain yang berpamitan kepada guild lainnya dan sedang dalam perjalanan kembali ke Magnolia bersama Wendy dan Carla yang ternyata setuju dan antusias bergabung ke dalam Fairy Tail. Selain itu, Lucy ternyata juga berhasil mendapatkan 3 kunci zodiak emas baru, yaitu Gemini, Scorpio, dan Aries. Sesampainya di guild, seluruh anggota Fairy Tail langsung saja menyambut Wendy serta Natsu dan kawan-kawan yang heboh. Kebahagiaan mereka bertambah ketika mengetahui Wendy adalah Dragon Slayer, karena dengan begitu Kenny Fairy Tail memiliki 3 Dragon Slayer. ウェンディとシャルの歓迎会じゃ。Singkat cerita, seminggu pun berlalu sejak kedatangan Wendy. Wendy yang kebingungan mencari pekerjaan pertamanya sebagai anggota guild kemudian diberi saran oleh Mary Jane. Tapi akhirnya Wendy mengikuti Natsu yang diberitahu oleh Grey mengenai rumor keberadaan naga di kota sebelah Magnolia. Rumor itu tentu saja membuat Natsu bahkan Wendy bersemangat mencari mereka karena kemungkinan mereka akan menemui lagi dengan naga mereka. Tapi Gajal terlihat tidak tertarik, jadi hanya Natsu dan Wendy yang pergi. Di saat yang bersamaan, Erza yang baru saja keluar dari toko kue merasakan kehadiran musuh di sekitarnya. Setelah sampai di guild, Erza langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi kepadanya dan kekagetannya karena musuh itu menggunakan kemampuan sihir yang sama dengannya. Beralih ke Natsu dan Wendy serta para kucing yang sampai di sebuah tempat bernama Toyota Rise. Namun mereka kebingungan karena tidak ada satupun orang di dalam penginapan itu. Mereka pun sampai di depan pintu kamar yang terlihat sangat mencurigakan dan keluarlah sosok bernama Daphne. Yang menurut info dari Grey adalah orang yang melihat keberadaan naga. Daphne menyambut mereka dengan kalimat penyambutan yang sangat panjang dan lebar serta terdengar seperti mempromosikan makanan ciptaannya. Karena semakin ngawur, Natsu langsung mengatakan dengan kesal bahwa tujuan mereka menemui Daphne adalah untuk menanyakan kebenaran Daphne melihat sosok naga di sana atau tidak. Setelahnya perilaku Daphne tiba-tiba berubah menjadi sangat mencurigakan. Natsu yang kesal karena ditipu hendak pergi dari sana, tapi ternyata ruangan itu kini diselimuti sihir yang menjebak mereka dari dalam. Belum selesai keterkejutan mereka melihat Daphne yang ternyata seorang penyihir, tiba-tiba Grey juga datang ke sana. Namun bukannya menolong, Grey malah bergerak menuju Daphne dan mengajak Natsu untuk bertarung. Ternyata mereka bekerja sama untuk menjebak Natsu. ねえどうしたの？お腹痛いの？はいはいはい、驚いているようね。やめてくれ！そろそろ本気で行くぜ、夏。あ、脱いだ。 Natsu dan Grey bertarung secara seimbang sampai akhirnya Natsu bisa membuat Grey tumbang. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan Grey untuk bisa membekukan kaki Natsu, dan setelahnya Daphne membuatnya tertelan ke sebuah lubang yang membawanya ke suatu tempat, atau lebih tepatnya benda. Sementara itu di dalam guild Fairy Tail, Lucy dan yang lainnya menjadi khawatir karena Natsu dan Wendy tidak kunjung kembali. Begitupun dengan Grey yang tiba-tiba menghilang. Akhirnya Lucy dan Grey bergerak menuju tempat yang disebutkan oleh Grey pada Natsu tadi. Kembali ke tempat di mana Natsu dan Wendy terjebak, Wendy berusaha keras mencari jalan keluar tapi tidak menemukan satupun di sana. Tak lama kemudian dari luar jendela terlihat Erza dan Lucy yang sudah sampai di sana. Di luar, Erza dan Lucy bersiap siaga karena merasakan kehadiran musuh di sekeliling mereka. Makhluk aneh yang menyerang Erza sebelumnya muncul kembali dan ternyata adalah sesosok kadal atau naga. Erza segera berganti baju Jirah untuk melawannya, sementara Lucy mencoba membantu Erza dari sisi lain menggunakan Virgo. Tapi ternyata kekuatan mereka dapat ditiru oleh musuh mereka dan membuat mereka kesulitan mengalahkan kumpulan kadal itu dalam waktu singkat.
Setelahnya Lucy memanggil Loki juga untuk membantu, tapi kemampuan Loki juga ditiru oleh musuhnya itu. Saat mengetahui trik musuhnya, Erza pun berhasil mengalahkan mereka dengan memanfaatkan lambatnya pergerakan musuh untuk meniru. Di sisi lain Lucy dengan ide cemerlangnya memanggil Plu yang kemampuannya lemah untuk ditiru dan membuat musuhnya kalah dengan mudah. Di saat seperti itu, Natsu yang masuk ke suatu ruangan aneh tiba-tiba ditarik secara paksa kekuatannya sambil teringat suatu pemandangan ketika dirinya yang masih kecil mencari Ignil. Tak berapa lama kemudian di tempat Erza dan Lucy bertarung, muncullah makhluk menyerupai naga yang dikendalikan Daphne menggunakan kekuatan Natsu di dalam. 各関節アンロック。はいはいはいはい。陰徳魔法解除。感度良好。 Erza dan yang lainnya tersadar bahwa Daphne adalah penyihir yang sangat terobsesi dengan naga sampai menciptakan Dragonite. Daphne bercerita bahwa dia bereksperimen di kota asalnya untuk mengetes kekuatan naga-naga ciptaannya. Setelah itu dia mengutuk seisi kota dengan sihir penyembunyian dan akibatnya kota itu kini menjadi seperti kota mati meski seluruh penduduk masih hidup. Dan eksperimen yang berhasil adalah Dragonite yang sedang dikendalikannya ini. Dia sengaja menjebak Natsu karena hanya dengan memakai tenaga Natsu lah Dragonite itu bisa sempurna. Rupanya Natsu pernah pergi ke kota itu untuk mencari keberadaan Ignil sampai bertemu dengan bayangan salah satu penduduk. Dengan sembrononya dia berjanji kepada orang-orang di kota itu bahwa dia akan menyelamatkan mereka dengan cara mengangkat kutukan Daphne. Natsu ternyata lupa dengan janji sepenting itu. Dragonite tersebut kemudian menyerang Erza dan lainnya yang ragu-ragu menyerang balik karena di dalamnya ada Natsu. Tak lama kemudian Elfman, Wakaba, dan Mako datang menolong mereka seraya Elfman membuat Grey pingsan untuk membawanya kembali ke Guild atas perintah Makarov. Ternyata Daphne mengendalikan Dragonite bergerak menuju Magnolia untuk dihancurkan sebagai bahan tes kekuatan Dragonite. Segera saja Erza menyuruh Lucy dan Wendy untuk mengevakuasi warga Magnolia, sementara Erza mencoba menyerang Dragonite itu. Di tengah perjalanan mobil yang dinaiki Wakaba dan yang lain terkena serangan kadal lainnya. Mereka mencoba memberi perlawanan namun juga kesulitan karena musuh mereka dapat meniru kemampuan sihirnya. 欲しい人暴れすけイーストアーム鉄芸なんつう石頭ぜモクラッシュ Meski sudah babak belur, Elfman dan yang lain berhasil kembali ke Guild Fairy Tail sambil membawa Grey. Wendy pun segera menyembuhkan mereka yang terluka, sementara Grey yang baru sadar dibawa ke tempat Makarov setelah ditanyai dengan marah oleh anggota lainnya. Tak berapa lama kemudian Makarov segera memberikan perintah kepada anggota Fairy Tail untuk mengamankan kota sekaligus menyerang Dragonite setelah berkata Natsu tidak akan mati hanya karena serangan mereka. Teman-temannya menanyakan keadaan Natsu di sana dan tentunya dijawab oleh Natsu bahwa mereka harus menyerang sekuat tenaga meski harus mengorbankan Natsu. 聞かせてやんよ。でマグノリアがボロボロになっちまったら寝覚めが悪いだろうが。こいつを俺ごとぶっ壊せ。 Kembali ke ruangannya Makarov dengan nada marah menanyakan alasan perbuatan Grey. Grey langsung saja menegaskan bahwa hanya Natsu yang bisa menghancurkan Dragonite itu. Grey kemudian menyampaikan kekuatan Natsu bisa melampaui apapun di hadapannya. Bahkan Ignil sendiri. Karena itu Grey percaya Natsu bisa menghancurkan Dragonite dari dalam serta agar bisa menepati janji Natsu dulu untuk menyelamatkan kota yang dikutuk oleh Daphne. Mendengar itu Makarov pun menyusun rencana dengan Grey. Di kota Magnolia Daphne semakin tenggelam dalam kegilaannya sambil terkenang masa lalu ketika dirinya pertama kali bertemu dengan seekor naga. Dan terungkaplah alasan Daphne menyerang kotanya sendiri adalah karena mereka tidak mau mempercayai kehadiran naga. Sementara pasukan Fairy Tail masih ragu-ragu untuk menyerang karena tidak ingin melukai Natsu. Akhirnya Grey pun datang dan menjelaskan alasan dan cerita sebenarnya kepada Erza dan yang lainnya. Hasilnya Lucy dan Erza ikut kesal karena Natsu bisa-bisanya melupakan janji penting. Sementara itu terjadi, Wendy mencoba menyembuhkan pemilik toko kue yang didatangi Erza tadi yang ternyata sedang memegangi kue pesanan Erza. Wendy sudah terlalu banyak menggunakan kekuatan tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Melihat keteguhan hati Wendy, Erza dan yang lainnya bersiap menyerang Dragonite dengan kekuatan penuh. つまりはフェアリーテイルの意志だ。天輪ブルーメンブラッドどこだ。 Di sisi lain, Grey dan Yuvia bekerja sama untuk menggabungkan kekuatan sihir mereka. Dengan menggabungkan kekuatan es dan air, jadilah sebuah serangan yang luar biasa dan dapat menyingkirkan seluruh pasukan kadal yang menyerbu.
レイドリザーバンがまさかグレイとジビアすごい。Grey pun segera bergerak kembali dan mencoba menyulut emosi Natsu dengan mengatainya lemah. Melihat itu Happy menyadari sesuatu dan juga ikut mengatai Natsu. Lucy dan Erza ternyata juga menyadari maksud dari menyulut emosi Natsu dan ikut menghinanya. Rupanya rencana tersebut berhasil dan kekuatannya mulai overload untuk diserap oleh Dragonite. Semakin Natsu marah, semakin tidak terkendali kekuatan dan gerakan Dragonite, menyebabkan daya serapnya sudah melebihi batas. Setelah melihat semuanya, akhirnya Gajal ikut beraksi dan mencoba membebaskan Natsu dari sana. Setelah membebaskan Natsu, Gajal menyuruh Lucy untuk menembakkan panah Sagittarius serta yang lainnya agar menembakkan sihir api mereka. Setelah Natsu mengkonsumsi seluruh api yang diberikan, maka roh pun datang ke sana dan mengatakan bahwa api yang dikeluarkan Natsu kini adalah api emosi Natsu yang sangat kuat. グレインジは夏を怒らせろと言った。黙ってんだよ。イグニールに謝りやがれ、ドラゴンもどきが。 Keadaan Fairy Tail dan kota Magnolia pun kembali damai dan semua kembali tertawa bersama. Selain itu, kota yang dikutuk oleh Daphne juga kini sudah kembali menjadi normal. Di sana Lucy memperhatikan para anggota Fairy Tail dengan senyuman kemenangan dan kembali menyatakan kecintaannya kepada kuil Fairy Tail itu. Dan alur cerita anime Fairy Tail part 18 ini pun bersambung lagi. Setelah mengalahkan Ora-Ora Geng dan Dragonite, akhirnya kita akan beranjak menuju season 3 dari Fairy Tail pada video mendatang. Bakal seperti apa di season 3 mendatang ya? Buat yang penasaran bisa langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, Rama di sini pamit. Bye-bye.